Bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Proses tawar-menawar bakal cawapres terus dilakukan sebagai langkah untuk memoles elektabilitas Ganjar Pranowo. Lalu, siapa yang akan dipilih Ganjar jadi bacawa pres? Nama Mahfud MD, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kini disebut-sebut menjadi daya tawar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendongkrak elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo. Nama ketiganya kini disebut jadi pertimbangan khusus PDI Perjuangan sebagai bakal cawapres Ganjar. Bahkan ketiganya sudah berbincang langsung dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai bentuk penjajakan serta mencari kecocokan, ide, dan gagasan. Yang tahu Pak Ganjar sama Pak Mahfud, tapi komunikasi itu penting dan bagus karena toh Pak Mahfud juga disebut-sebut sebagai orang yang memenuhi kriteria pendampingnya Pak Ganjar. Selain Pak Ridwan Kamil, selain Pak Sandi yang akhir-akhir ini sering muncul ya. Pertemuan-pertemuan misalnya Pak Mahfud dengan Ibu Mega, Pak Sandi dengan Ibu Mega, itu tidak hanya bicara soal, hei Sandi, hei Pak Mahfud, mau nggak kamu jadi calon? Lebih bicara pada substansi. Ditanya soal Ridwan Kamil yang dibidik jadi bacawa pres Ganjar, Partai Golkar menyatakan sebenarnya telah menyiapkan rencana khusus bagi RK di kontestasi politik. Rencana yang disebut sudah matang itu yakni mendorong RK maju sebagai gubernur di DKI Jakarta ataupun Jawa Barat. Untuk figur Ridwan Kamil sebenarnya kita juga sudah punya planning. Kita sudah putuskan bahwa Pak Ridwan Kamil itu nanti kita akan dorong, kita calonkan sebagai calon gubernur, baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta, tergantung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu sebetulnya pembicaraan terakhir tentang agenda-agenda politik yang menyangkut tentang kader-kader kita. Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno enggan menanggapi soal pertemuan Mahfud MD dengan baca pres Ganjar serta RK dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun Sandi memastikan P3 akan fokus dalam upaya pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres. Sandi pun menyatakan akan tetap istiqomah kalaupun nantinya ia tidak dipilih sebagai bacawa pres Ganjar. Kami fokus pada pemenangan P3 dan Pilpres ini memastikan Pak Ganjar bisa angkanya yang sekarang rebound dan baik ini bisa momentum ini kita pastikan akan membawa satu sentimen yang positif terhadap pemenangan dari Pak Ganjar di Pilpres yang tinggal di bawah 6 bulan lagi. Ketika memang Pak Ganjar mempunyai opsi baca pres, tetap P3 dukung Pak Ganjar dari PDIP atau gimana? Ada peluang? Istiqomah nggak? Iya, istiqomah. Proses tawar-menawar terus dilakukan sebagai langkah memoles elektabilitas Ganjar. Bola kini ada di tangan PDI Perjuangan untuk menakar siapa yang paling punya peluang besar. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Belakangan ini nama Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan juga Sandiaga Uno dibicarakan publik seiring dengan momen-momen pertemuannya dengan bakal capres dan juga ketua umum partai politik. Nah, pertemuan ini akan atau dinilai akan berdampak pada pembahasan di internal koalisi parpol pendukung bakal capres jelang Pilpres 2024. Nah, ditambah nama Sandiaga Uno juga meramaikan bursa sosok bakal cawapres. Lalu bagaimana elektabilitas Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan juga Sandiaga Uno? Nah, dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia LSI ada simulasi elektabilitas ketiga tokoh ini kalau dipasangkan dengan bakal capres Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kita mulai dulu di sini dari nama Mahfud MD jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ternyata punya elektabilitas 6,7%. Nah, ini kalau Mahfud MD dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, kemudian kita akan lihat ini yang menarik. Sosok Mahfud MD justru lebih tinggi elektabilitasnya jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Nah, tak tanggung-tanggung elektabilitasnya mencapai 9,9%. Nah, selanjutnya kita lihat nih nama yang kedua adalah Ridwan Kamil.
Kita lihat Ridwan Kamil ternyata kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden, elektabilitasnya ternyata cukup tinggi 13,4%. Ini sebenarnya saudara jadi menarik karena Ridwan Kamil sendiri saat ini merupakan wakil ketua umum Partai Golkar yang notabene mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Nah sebaliknya kita lihat kalau simulasi survei LSI Ridwan Kamil dipasangkan dengan Prabowo Subianto, ternyata tidak ada responden yang memilih pasangan ini alias elektabilitasnya 0%. Sungguh suatu kondisi yang sangat anomali di tengah upaya Partai Golkar bersama dengan koalisi pendukung Prabowo mencari sosok bakal calon wakil presiden. Nah selanjutnya kita akan lihat ke nama yang terakhir, nama ketiga Sandiaga Uno. Berdasarkan simulasi lagi dari survei LSI, jika Sandiaga Uno dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, ini angkanya tinggi juga 13,6%. Ini cukup signifikan sebenarnya mengingat Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang menaungi Sandiaga Uno ini adalah partai mendukung Ganjar di Pilpres. Nah ini simulasi terakhir ini jadi menarik ya. Yang mengejutkan lainnya adalah kalau ini Sandiaga Uno disimulasikan jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, ternyata nggak ada juga nih responden yang memilih alias 0%. Kemungkinan ini mungkin karena efek ya dari Sandi yang keluar dari Partai Gerindra. Nah kemudian kita akan lihat ini, itu dia tadi yang terakhir dari survei yang dirilis oleh LSI, elektabilitas, popularitas dan juga akseptabilitas jadi pembahasan prioritas. Namun yang jelas kini kurang dari 1 bulan lagi waktu untuk Ganjar menentukan pendamping untuk bisa mengarungi Pilpres 2024. Dan usai jeda di Rumah Pemilu.